Ustaz tertarik menceritakan kisah Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib itu? Ali bin Abi Thalib adalah sepupunya Rasulullah dan menantunya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib anak dari Abi Thalib. Abi Thalib adalah saudara kandung Abdullah. Abi Thalib anak dari Abdul Muthalib. Abdullah juga anak dari Abdul Muthalib. Berarti Abdullah dan Abdullah dan Abi Thalib saudara kandung. Abdullah ada anak namanya Nabi Muhammad. Abi Thalib ada anak namanya Ali. Nabi Muhammad dan Ali apa? Sepupu. Nabi Muhammad ada anak namanya Fatimah. Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sepupunya Rasulullah dan menantunya Rasulullah. Jadi suatu hari Ali bin Abi Thalib ini kehilangan baju perang. Tahu baju perang? Bajunya terbuat dari bahan yang bagus tuh. Memang untuk perang itu. Di sini ada. Memang bajunya untuk perang. Hilang. Entah kemana. Udah Ali bin Abi Thalib ya udah nggak dipikirkannya lagi kan. Jalan aja. Ali bin Abi Thalib waktu itu jadi masih jadi khalifah. Khalifah Islam namanya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin presiden orang beriman, rajanya orang beriman. Tinggal di daerah Kufah. Karena di akhir riwayat Ali bin Abi Thalib itu pindah ke Kufah. Di Kufah itu ada beberapa golongan orang kafir Yahudi yang zimmi, yang dilindungi, nggak memberontak. Yahudi dan kafir-kafir Quraisy lainnya itu zimmi. Dia orang yang nggak memberontak dan nggak diperangi. Jadi udah buat perjanjian nggak boleh saling mengganggu. Orang Islam jalan masing-masing, Yahudi ini jalan masing-masing. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib lewat di suatu jalan, ada jemuran. Ditengok di jemuran itu. Ini baju saya ini yang dijemur. Ya kan pastinya tahu lah kita baju kita itu yang mana. Jadi ketika kita tengok di jemuran, ini di lemari ini kok ada baju saya di atas lemari dia ini. Jangan-jangan dia yang ngambil. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib manggil. Ketok-ketok pintu. Wahai tuan, ini baju saya ini kok ada di rumah Anda. Rupanya rumah itu punya orang Yahudi. Orang Yahudi kan. Wahai presidennya orang Islam, ini baju saya. Loh, ini baju saya, kata Ali bin Abi Thalib. Ini tengok nih tandanya. Di sini ini punya saya ingat. Enggak, ini punya saya. Rumah siapa? Rumah Anda. Ya udah, berarti segala yang ada di sini ya punya Anda. Kata, oh ya berarti punya saya nih Ali bin Abi Thalib. Bukan punya kamu. Akhirnya enggak mau debat. Ya udah kalau kayak gitu kita ke kantor pengadilan aja lah. Biar kita selesaikan ini di kantor pengadilan. Terkejutlah orang Yahudi tadi. Presiden ngajak ke pengadilan tuh apa? Padahal kan dia presiden. Kalau mau diambilnya ya suka-suka hati dia. Presiden padahal dirampasnya aja. Orang Yahudi aja presidennya model siksa-siksa. Tapi orang Islam ini lembut kali dia. Akhirnya diajak ke pengadilan. Datang ke pengadilan, jalan berdua mereka dari rumah itu ke pengadilan. Kan Ali bin Abi Thalib adalah seorang khalifah. Di antara pemerintahannya itu ada namanya pengadilan. Di waktu itu, di zaman itu pengadilan dipimpin oleh Suraih. Siapa namanya? Suraih. Jadi Suraih ini terkenal dengan hakim yang sangat adil. Jadi ketika jalan dari rumah si Yahudi tadi, jalanlah Ali bin Abi Thalib sama si Yahudi tadi. Di tengah jalan itu, Ali bin Abi Thalib gak ada sedikit pun membahas soal baju perang tadi. Nanya, kayak mana anak sehat? Sehat. Tapi orang Yahudi gak mungkin, kayak mana anak sehat? Alhamdulillah sehat kan? Enggak, namanya Yahudi kan. Istri gimana? Sehat? Sehat. Gimana keluarga, ekonomi gimana? Karena dia presiden, dia akan berhak nanya untuk masyarakatnya itu kan. Sampailah ke kantor pengadilan. Ketika presiden, ingat Ali bin Abi Thalib adalah presiden. Presiden, tahu presiden? Jalan, sampailah di kantor pengadilan. Kan rame itu, segala bentuk permasalahan yang harus diadili, semua diselesaikan di mahkamah itu, di pengadilan itu. Rame, Ali bin Abi Thalib masuk, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Semua orang jawab, Waalaikumsalam. Udah gak ada, wahai Pak Presiden silahkan ke depan, gak ada, biasa aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, duduk aja. Kata orang Yahudi tadi,
Aku terkaget nengok. Ini orang Islam ini kenapa kayak gini? Presidennya datang, mereka santai aja. Nggak ada kayak menghormati-hormati gitu, diagung-agungkan gitu. Ternyata kayak gini indahnya agama Islam. Kalau kami, agama Yahudi, presidennya datang, harus disambut, harus dimegah-megahkan. Ini enggak. Kagum orang Yahudi tadi. Syurih tadi ini jawab salam. Waalaikumsalam, wahai Amirul Mukminin. Silahkan. Maksud silahkan, bukan silahkan maju ke depan langsung diselesaikan. Silahkan ngantri dulu ya. Paling belakang sana berdiri. Ali bin Abi Thalib ngantri. Ngantri Ali bin Abi Thalib itu dipanggil dua permasalahan selesai, panggil lagi. Sampailah giliran nomor antrian Ali bin Abi Thalib. Wahai Amirul Mukminin, gimana? Apa permasalahan yang kau alami sehingga kau datang ke sini? Cerita. Surah ini, inilah sangat adilnya. Saking adilnya itu, ada beberapa sistem untuk kita menerapkan keadilan. Ketika menyidang dua orang, jangan sekaligus panggil dua. Nanti bukan sidang namanya, berdebat orang ini dua. Panggil satu-satu dulu, panggil. Surah ini manggil Ali bin Abi Thalib dulu. Wahai Amirul Mukminin, gimana? Wahai Surah, jadi saya kehilangan baju perang. Saya jalan-jalan tadi, jumpa di rumah si pemuda itu. Pas saya bilang, itu punya saya. Dia bilang, itu punya dia. Itulah permasalahannya. Oh gitu, baik. Saya tanya kepada orang Yahudi ini ya. Geser. Wahai pemuda gimana? Gini wahai Pak Hakim. Ini baju punya saya karena ini di rumah saya. Masa tiba-tiba Ali bin Abi Thalib datang katanya ini punya dia? Oh gitu. Ya, akhirnya dikumpulkan. Baik, Amirul Mukminin dan pemuda Yahudi. Berarti ini punya siapa? Punya saya, kata Ali bin Abi Thalib. Bukan, ini punya saya, kata orang Yahudi tadi. Punya saya. Enggak, ini punya saya. Ini di rumah saya, ini punya saya ini. Berdebat. Oke, gini aja. Wahai Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang telah diterapkan dalam agama kita, untuk mengakui suatu hal harus ada saksi. Apakah engkau bisa menghadirkan saksinya? Presiden ini. Yang gaji pengadilan itu Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika Ali bin Abi Thalib datang ke pengadilan, enggak disambut-sambut amat, biasa aja. Ya karena orang Islam itu adil. Ali, wahai Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, siapa saksimu? Engkau tunjukkan kepadaku saksi untuk mengakui bahwasanya ini baju perangmu. Enggak ada, kata Ali bin Abi Thalib. Karena yang tahu baju perang ini hanya istriku Fatimah. Dan Fatimah udah meninggal. Anakku Hasan dan Husain, itu cuma lainnya enggak ada. Istri-istriku yang sekarang ini enggak tahu. Kata Ali bin Abi Thalib. Nah, berarti ini baju bukan milikmu, wahai Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Dalam agama kita, saksi itu nggak boleh anak. Anak nggak boleh menjadi saksi ayahnya, dan ayah tidak boleh menjadi saksi anaknya. Dan Hasan dan Husain ini juga masih kecil, nggak boleh jadi saksi. Umurnya belum 17 tahun, belum balik. Berarti baju ini punya si Yahudi tadi, bukan punya engkau. Presiden dihakim, diadili. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Oh, ya udahlah kalau kayak gitu. Si Yahudi tadi ini terkejut dia. Loh, kenapa kayak gini? Ini pengadilan ini gimana ini? Kok bisa adil kali? Padahal kan kalau si hakim ini mau dia membela Ali bin Abi Thalib kan sah-sah saja. Dia dapat gaji dari Ali bin Abi Thalib. Tapi kenapa nggak dibelanya sama sekali? Di situ terkagum-kagum orang Yahudi tadi. 3 yang membuat orang Yahudi itu kagum. Pertama, ketika Ali bin Abi Thalib datang, berdebat, akhirnya nggak selesai, diajak sama Ali bin Abi Thalib ke hakim, ke pengadilan. Dalam hati orang Yahudi tadi itu, ada presiden orang Islam yang sangat rendah hatinya. Padahal kalau dia mau ngambil bisa aja, tapi dia masih juga ngajak ke pengadilan, saking adilnya. Pertama. Yang kedua, ketika Ali bin Abi Thalib mengucapkan salam, orang lain biasa-biasa saja, nggak ada kayak wahai Ali, nggak ada, biasa saja. Ternyata begini adab dalam Islam itu. Ketika sudah berada di dalam satu ruangan, pangkat tidak menentukan, tapi masalah yang menentukan, bukan pangkat. Bahkan Ali bin Abi Thalib disuruh ngantri lagi. Kagum yang kedua. Kagum yang ketiga, ketika keputusan tidak berpihak kepada Ali bin Abi Thalib biasa saja, nggak ada seperti marah-marah gitu. Oh nggak bisa. Kau yang gaji aku presiden di sini. Masa kau nggak bela aku, malah bela orang Yahudi ini? Nggak ada. Tapi Ali bin Abi Thalib, oh ya udah kalau kayak gitu keputusannya. Akhirnya jalanlah pas keluar Ali bin Abi Thalib sama Syurih. Mahkamah sudah selesai, pengadilan sudah selesai.
Sureh sudah membaca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah bubar pengadilan. Keluarlah Ali bin Abi Thalib jalan bergandeng sama Syurih tadi. Si kafir Yahudi tadi di belakang. Jalannya enggak sama di belakang kan. Tengok kan. Santai aja. Seharusnya kan kalau kita ya, nah, kau udah ku gaji kau, enggak kau bela juga. Kayak mana? Aku turunkan gaji kau bulan depan. Gak ada. Ali bin Abi Thalib santai aja, cerita jalan-jalan, ngomong-ngomong santai kan. Orang Yahudi tadi semakin bingung lagi dia. Ini kok kayak gini? Indah sekali rupanya agama Islam ini. Gak ada kekerasan, gak ada kayak suatu benci, gak ada. Dari tadi kulihat aman-aman saja, damai-damai saja. Akhirnya orang Yahudi tadi jalan. Wahai Sureh dan Amirul Mukminin, saksikanlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Yahudi masuk ke dalam agama Islam karena sifat apa? Adil. Yahudi di zaman Nabi Muhammad sangat-sangat sulit masuk ke dalam agama Islam. Saking sulitnya Nabi Muhammad berkata, andai ada 10 orang Yahudi masuk ke dalam agama Islam, sudah kuanggap seperti semua orang Yahudi masuk ke dalam agama Islam. Saking susahnya itu. Suatu prestasi yang sangat besar bisa masukkan orang Yahudi ke dalam agama Islam. Saking bencinya Yahudi itu kepada Islam. Tapi Yahudi ini masuk dia ke dalam agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ditanya sama Ali bin Abi Thalib, wahai pemuda Yahudi, kenapa kau masuk agama Islam? Apa kata orang Yahudi tadi? Aku terkagum melihat keadilan pada agama Islam. Karena itu aku masuk ke dalam agama Islam.